Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang di mana Allah menurut ulama salaf dan ulama khalaf. Sebelum kita jelaskan perkataan-perkataan mereka, kami akan menjelaskan siapa sih sebenarnya ulama salaf itu. Ulama salaf adalah ulama yang hidup di abad pertama. Berarti ulama yang hidup pada abad 1, kedua, dan ketiga. Sedangkan ulama khalaf adalah ulama yang hidup setelah abad ketiga, berarti abad keempat, abad kelima, dan seterusnya sampai sekarang itu disebut ulama khalaf. Berarti sebenarnya yang dimaksud dengan ulama salaf itu sebenarnya adalah waktu ya, berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan madhab tertentu. Karena kalau madhab ya, walaupun di masa ulama salaf itu ada pemikiran-pemikiran yang sudah menyimpang. Nah kemudian Syekh Ibnu Taimiyah itu apakah termasuk ulama salaf? Syekh Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salaf, karena Syekh Ibnu Taimiyah itu hidup kira-kira abad ke-7. Berarti Syekh Ibnu Taimiyah bukan ulama salaf. Orang yang ikut Syekh Ibnu Taimiyah bukan pengikut ulama salaf. Atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga bukan ulama salaf, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup kira-kira pada abad ke-12. Maka jelas bagi kita pengikut Syekh Ibnu Taimiyah yang mengaku salafi itu, atau pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang juga mengaku salafi, sebenarnya bukan pengikut ulama salaf, tetapi mereka adalah Wahabi. Baik, selanjutnya kita jelaskan bagaimana pendapat ulama salaf mengenai jawaban Allah itu ada di mana. Kalau menurut Wahabi, Allah itu ada di atas arsy, bertempat di atas arsy itu kalau menurut Wahabi. Siapa yang mereka ikuti? Yang mereka ikuti adalah Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Wahabi ini walaupun mereka itu sebenarnya mengikut Syekh Ibnu Taimiyah dan mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka mengaku salafi, mengaku pengikut ulama salaf. Maka kami admin Najat Ngaji tertarik untuk membahas perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat ulama salaf mengenai di manakah Allah. Pertama, Sayyidina Ali masih sahabat. Beliau hidup pada tahun sekitar 40 Hijriah. Sayyidina Ali berkata, "Kanallahu wala makana." Allah di zaman azali dulu, Allah Ta'ala itu ada tanpa tempat. Wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Dan Allah sekarang ada sebagaimana dulu, gak berubah. Ai bila makanin. Maksudnya adalah Allah ada tetap tanpa tempat, sebagaimana dulu Allah ada tanpa tempat. Dikutip oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya. Yang kedua, Imam Zainal Abidin ya, hidup pada tahun 94 Hijriah. Beliau berkata, "Antallahu alladzi la yahwika makanun." Engkau Allah adalah adzat yang tidak diliputi atau tidak dibatasi makanun oleh sebuah tempat. Dikutip oleh Al-Imam Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Jadi menurut Sayyidina Ali, menurut Sayyidina Al-Imam Zainal Abidin, menurut mereka berdua Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak ada di atas arsy. Karena kalau berada di atas arsy berarti diliputi atau dibatasi oleh tempat yang bernama arsy. Selanjutnya Al-Imam Ja'far Shadiq, beliau hidup pada 148 Hijriah, berarti beliau masih ulama salaf. Beliau berkata, "Man za'amah annallaha fi syai'in." Barang siapa yang meyakini, yang mengira bahwa Allah Ta'ala berada pada sesuatu, au min syai'in atau dari sesuatu, au ala syai'in atau di atas sesuatu, faqad asyrokah maka dia telah musyrik. Berarti di sini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Allah ada tanpa tempat, Allah ada pada zatnya sendiri. Yang keempat, Imam Abu Hanifah. Tentu beliau ini ulama salaf dan salah satu imam madhab di dalam fikih. Beliau berkata, "Wallahu ta'ala yura fil akhirah." Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat kelak di akhirat. "Wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannah bi a'yuni ru'usihim." Dan orang-orang yang beriman akan melihat Allah dan mereka sedang berada di surga dengan mata kepala mereka sendiri. Bila tasbihin, tanpa tasbih, tanpa menyerupakan.
Jadi Allah Ta'ala tetap nggak sama dengan apapun. Apapun yang terbesit di dalam hati kita tentang Allah, maka Allah tidak sama dengan besitan hati kita. Wala kammiyatin, dan tanpa ukuran. Wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Dan antara Allah dan antara makhluk Allah itu tidak ada yang namanya masafah, yang atau disebut dengan jarak, nggak ada. Karena kalau berjarak berarti Allah Ta'ala itu bertempat, sedangkan bertempat itu adalah sifatnya jisim, sifatnya benda, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan benda. Baik, kita lanjutkan ucapan ulama-ulama salaf mengenai Allah ada di mana. Yang selanjutnya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau termasuk juga ulama salaf, hidup pada tahun 204. Imam Syafi'i berkata, innahu ta'ala kanah wala makanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan tidak bertempat. Fa khalaqal makan wa huwa ala sifatil azaliyatih kama kana qabla khalqihi al makan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tempat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti zaman azali, seperti sebelum adanya tempat. Berarti Allah ada tanpa tempat dari dulu sampai sekarang, tidak berubah. Ini menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya perkataan Imam Ahmad bin Hambal, beliau termasuk ulama salaf dan salah satu ulama fikih, madhab fikih, imam madhab fikih. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, annahu kana minal munazzihina lillahi ta'ala anil jihah wal jismiyah, bahwa Al-Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk orang-orang yang menyucikan Allah dari jihah, dari arah, wal jismiyah, dan jisim. Karena Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berarah, tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah. Berarti menurut Imam Ahmad bin Hambal, Allah Ta'ala itu tidak bertempat, sama dengan ulama-ulama salaf yang lain. Selanjutnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah satu gurunya adalah Imam Muzanni. Jadi beliau ini berguru kepada Imam Muzanni, yang mana Imam Muzanni ini berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata, idzan, kalau begitu, annal qadim, bahwa adzat yang qadim adalah bari'ul asyaih, yang memberi kehidupan kepada segala sesuatu, wasonyuha, dan menciptakan sesuatu itu, huwal wahidu, dia yang maha esa, alladzi kana qabla kulli syai', yang ada sebelum segala sesuatu, termasuk tempat. Jadi sebelum tempat itu ada, Allah Ta'ala sudah ada. Wa huwa al-kainu ba'da kulli syai', dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada ba'da kulli syai', setelah segala sesuatu. Wal awwalu qabla kulli syai', dan yang awal sebelum segala sesuatu. Wal akhiru ba'da kulli syai', dan yang akhir setelah setiap sesuatu. Selanjutnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, gimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian dinisbatkan kepada beliau. Beliau mengatakan, kana Allah wala makanah fa khalaqal arsyah wal kursi walam yahtaj ila makanin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan tanpa tempat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arsy dan kursi, dan Allah tidak butuh kepada arsy dan kursi. Wa huwa ba'da khalqil makan kama kana qabla khalqihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan tempat itu sebagaimana sebelum adanya tempat, enggak berubah. Itu pendapat Imam Al-Asy'ari. Kemudian pendapat Imam Al-Maturidi, innallaha subhanahu kana wala makana, Allah Ta'ala itu ada dan tanpa tempat. Jelah maha mulia atau maha suci, anitaghayyurih, dari berubah, wazawali, dan menghilang, wal istihalatih, dan menempat. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berubah dan tidak hilang dan tidak menempat kepada suatu tempat atau kepada makhluknya. Selanjutnya kami juga ingin mengutip pendapat ulama kholaf, ya, sebagian tapi tidak banyak, hanya beberapa. Yang pertama Al-Imam Muhammad bin Hibban, yang memiliki hadis sahih, yang memiliki kitab hadis yang disebut dengan Sahih Ibnu Hibban. Kalau misalnya Al-Imam Ibnu Hibban ini disesatkan, berarti ada berapa ribu hadis yang kemudian harus ditinggalkan. Nah, menurut beliau, beliau menulis dalam kitab Ats-Tsiqat,
Alhamdulillahilladzi laisa lahu haddun mahdudun. Segala puji bagi Allah yang dimana tidak ada batas baginya, tidak ada batas baginya yang membatasi. Fayah tawi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala terbatas. Walalahu ajalun ma'dudun, dan tidak ada baginya, bagi Allah, waktu yang terhitung. Fayafna, maka Allah Subhanahu wa taala itu menjadi rusak. Jadi kata Imam Ibnu Hibban, Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi oleh apapun, tidak dibatasi oleh tempat, tidak diliputi oleh tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki waktu. Sehingga kalau memiliki waktu berarti Allah Subhanahu wa taala itu bisa rusak. Selanjutnya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, beliau hidup pada tahun 476. Beliau menulis wa inna istiwa'ahu, bahwa sungguhnya istiwanya Allah. Berarti ulama ahlu sunnah wal jamaah itu tidak mengingkari sifat istiwa. Allah Ta'ala memiliki sifat istiwa ya. Tetapi laisa bistikrorin, artinya istiwa Allah itu bukan berarti Allah Ta'ala menetap. Wala mulasokotin, dan bukan berarti Allah Ta'ala itu menyentuh. Li'annal istiqrar wal mulasokoh, karena istiqrar menetap, wal mulasokoh dan menyentuh, sifatul ajsam al makhluqah itu sifatnya jisimnya makhluk, sifatnya benda yang dimiliki oleh makhluk. Warabbu azza wa jalla qadimun azaliyun, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu qadim, azaliyun, dan bersifat azali. Fadalla ala annahu kana wala makanah, maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan tanpa tempat. Selanjutnya adalah Al-Mujahid Salahuddin Al-Ayyubi, pendekar Islam yang mampu membebaskan Palestina. Beliau itu menurut para ulama ahli sejarah, beliau adalah Syafi'iyul madhab, madhabnya Imam Syafi'i, Asy'ariyul i'tiqad, dan di dalam masalah akidah itu pengikut Imam Asy'ari. Berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat di sebuah tempat. Selanjutnya Al-Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali, beliau mengatakan al-wajib alaina anna taqidah, yang wajib bagi kita adalah harus yakin anna dzatallah, bahwa sungguhnya adatnya Allah Ta'ala la yahwihi makanun, tidak diliputi atau tidak dibatasi oleh sebuah tempat, wala yusafu bitaghayyuri wal intiqali, dan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati oleh perubahan. Artinya Allah Ta'ala itu tidak berubah dari ada menjadi ada, atau dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari tidak bertempat menjadi bertempat. Ini namanya berubah. Wal intiqali, dan berpindah, misalnya dari atas ke bawah, dari arsy ke langit dunia. Ini nggak boleh Allah Ta'ala disifati seperti itu. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluk, tidak berubah, tidak pindah-pindah. Baik teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like.